Oke, saya share screen. Nah, ILC ini kita punya tagline adalah share network, grow network, ya, berbagi relasi, perbesar rezeki, teman-teman. Nah, kenapa sih saya ambil tagline ini, teman-teman? Ya, karena saya lihat di luar sana, teman-teman, ya ada juga tagline ya yang bilang your network is your net worth. Artinya apa? Jaringan Anda, relasi Anda adalah aset Anda. Benar nggak? Ya benar-benar aja sih, dan itu banyak yang menerapkan gitu loh. Tapi kok rasanya kalau saya hanya berpikir tentang diri saya sendiri, kayaknya kurang bermanfaat ya. Artinya saya cuma kekepin hartanya, asetnya untuk saya sendiri. Nah, oleh karena itu saya bersama dengan para teman-teman yang membangun iCommunity ini, kita punya tagline, kita mau berbagi ya, kita mau berbagi supaya apa? Dengan kita berbagi, maka kita akan memperbesar rezeki kita, teman-teman. Ya, jadi share network, grow network. Berbagi relasi, perbesar rezekinya, teman. Nah, buat teman-teman yang belum kenal, perkenalkan dulu, nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini juga usaha saya di bidang food and beverage, makanya juga saya pengen belajar dari Mas Rex ya. Terus juga ada certified trainer, founder dari iCommunity ini, dan digital marketer. Ya, beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada juga buku Naked Sales. Saya juga nulis ebook Ghost Kitchen dan juga ada keluarin tentang permainan ya, satu-satunya di dunia yang memadukan e-course digital marketing dengan permainan kartu ya. Jadi belajarnya rame-rame dan fun seperti itu. Jadi nama gamenya adalah Digital Marketing is Fun. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com, teman-teman. Nah, teman-teman, selamat datang di eranya social commerce. Apa sih social commerce? Social commerce adalah di mana perdagangan kita dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita. Ya, kita bisa perhatikan, teman-teman, kalau biasanya orang mau cari produk, mereka tanyanya di sosial media, entah itu di Facebook, di Instagram, dan lain-lain. Atau kalau misalnya mau belanja di e-commerce misalnya, yang dilihat adalah ratingnya, reviewnya, dan lain-lain. Nah, itulah yang mempengaruhi ya. Jadi perdagangan kita dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita, teman-teman. Nah, kalau kita lihat demografi di Indonesia pada tahun 2020 kemarin, kita bisa lihat jumlah populasi kita ada 272 juta, ya, jadi besar sekali, teman-teman, ya. Dan jumlah pengguna internet ada 175, jumlah pengguna sosial medianya ada 160 juta, dan jumlah pengguna smartphone-nya ada 330 juta, teman-teman. Ya, jadi ini marketnya gede banget nih online kita nih, ya. Dan kalau misalnya kita lihat jumlah entrepreneur ideal yang ada di satu negara, ya, negara itu bisa disebut sebagai negara maju kalau jumlah entrepreneur-nya adalah sekitar 14%. Nah, sedangkan di Indonesia ini baru sekitar kurang lebih 3%, teman-teman. Dan inilah juga yang menjadi visi dari komunitas ini, iCommunity, untuk ya minimal sumbangsi lah 0,005 aja ya jumlah entrepreneur yang naik dari komunitas kita, itu sudah senang banget, teman-teman. Ya, udah lumayan gede gitu ya. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menang ya dan menjadi entrepreneur pada eranya social commerce saat ini. Apakah Anda ingin berkompetisi? Artinya ya kita bisa sikut-sikutan, gebuk-gebukan, bunuh-bunuhan gitu ya. Atau kita bisa berkolaborasi ya. Berkolaborasi ini ya kita kerjasama, saling bahu-membahu ya, besar bersama-sama gitu, teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena berbisnis di era digital pada masa pandemi saat ini, Anda pengen jadi yang mana, teman-teman? Apakah Anda pengen menjadi yang ikan-ikan kecil, yang di sebelah kiri, ikan-ikan kecil yang dengan mudah dicaplok oleh ikan-ikan besar, atau kita bersatu padu di dalam sebuah komunitas sehingga kita bisa terlihat besar dan ikan besar pun takut untuk macam-macam sama kita. Ya, kenapa? Karena pada masa pandemi saat ini bukan lagi pebisnis yang besar mengalahkan yang kecil, namun pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas bisa mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian, teman-teman. Ya.
Nah, pertanyaannya adalah, di manakah posisi Anda saat ini? Apakah Anda masih calon pebisnis, belum mulai bisnis, atau Anda baru mulai bisnis, atau Anda adalah pebisnis yang sudah berpengalaman? Dimanapun posisi Anda di dalam sebuah komunitas, kita semua sama, teman-teman. Ya, kita semua sama, kita semua belajar bersama-sama. Nah, ini adalah 3 tantangan dan 3 realitas pebisnis di masa pandemi saat ini. Ini saya dapat datanya dengan mensurvei kurang lebih 100 pengusaha UMKM yang kita kenal, ya. Jadi di ring 1 kita nih, teman-teman. Nah, ini rata-rata keluhan mereka, teman-teman. Pertama pada bilang adalah nggak punya modal besar, ya. Aduh, saya mau bisnis tapi nggak punya modal besar. Nah, realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang-orang yang mau menyediakan akses permodalan bagi bisnis mereka. Artinya kalau mereka ketemu investor, ketemu bank yang mau kasih kur dan lain-lain, sebenarnya modalnya juga soft seperti itu, ya. Yang kedua adalah nggak punya pengalaman bisnis. Nah, realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu mentor yang mau mengajarkan ataupun mengembangkan bisnis mereka. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam komunitas soft nih, teman-teman. Kenapa? Di dalam sebuah komunitas kita semua bisa saling belajar dari pebisnis-pebisnis yang berpengalaman. Dan malam hari ini kita belajar dari Mas Rex Marindo, ya. Nah, terus juga yang ketiga, nggak punya produk unggulan. Nah, realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang-orang yang mau memberikan akses kemitraan untuk mereka bisa jualan produk unggulan. Nah, di komunitas juga, khususnya kayak di iCommunity, itu banyak sekali tuh ketemu tuh antara orang yang mau jualan produk dan orang yang punya produk, mereka akhirnya bisa kerjasama seperti itu. Itu adalah keuntungan dari sebuah komunitas, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen punya akses untuk mengatasi tiga masalah tersebut, jangan lupa untuk mengikuti Zoom ini sampai selesai. Kenapa? Karena setelah ini kita akan mendengarkan sharing-sharing dari seseorang yang luar biasa, ya. Di sini siapa yang nggak kenal brand-brand besar, ya, seperti nasi goreng mafia, ya, saya suka banget tuh makan di daerah Cempaka Putih waktu itu, ya. Sekarang udah nggak ada, ya. Terus ada warung abnormal gitu ya, bakso bujangan dan lain-lain gitu ya. Dan beliau juga sekarang sedang membuat sebuah startup ya bernama Foodies ya. Nah, teman-teman, kita bisa kasih tepuk tangan dulu yang sangat meriah ya untuk menyambut pembicara kita ya, mentor kita pada malam hari ini, Bro Rex Marindo. Yeay! Silakan, silakan. Atur nuhun. Ya, Mas Juanda, suara saya kedengeran? Jelas, jelas, Mas. Oke, thank you banget nih teman-teman atas waktunya dikasih kesempatan untuk sharing ya di komunitas yang luar biasa ini. Saya sebenarnya ilmunya masih gitu-gitu aja, Mas. Tapi ya nggak apa-apa, saya usahakan untuk bisa sharing dengan teman-teman. Nah, ini saya izin ya, saya pakai slide PowerPoint biar lebih enak untuk diskusinya. Oke. Sudah tampil ya? Sudah, sudah. Oke. Ya, jadi teman-teman malam ini saya coba akan sharing tentang 8 what next in F&B industry ya. Jadi memang sebetulnya banyak karena kita kebetulan baru melakukan research bareng Deka Research dan kebetulan juga ada beberapa publish research ya yang ada. Nah, tapi saya bawain 8 aja yang menurut saya cukup punya peran penting lah nanti mungkin untuk dilihat dan kemudian dipantau ya apakah betul atau tidak. Nah, nanti kita lihat nih khususnya nanti 2022 ke depan ya, karena memang ini kan bulannya sudah bulan Oktober ya, artinya sebetulnya sebagai pebisnis sudah harus woro-woro dan harus sudah mempersiapkan planning 2022 seharusnya ya. Jadi kita akan banyak coba bahas what next-nya seperti apa sebetulnya. Oke. Sebelum saya masuk ke poin-poinnya, kenalan sedikit ya. Jadi tadi udah dikenalkan sih. Jadi saat ini saya dari 2019 September ya, saya memang udah nggak di dalam manajemen lagi. Jadi memang saya udah banyak ngebangun di sisi edukasi. Kenapa? Sebenarnya simpel aja sih Mas, karena saya ngelihat ini missing
apa ya, kalau dalam desain itu ini missing font-nya. Jadi ini blind spot yang banyak orang tidak paham di industri kuliner ini dan tidak ada yang mencoba mengedukasinya waktu itu. Nah, jadi dengan pengalaman udah ngebangun bisnis dari nol ya dulu apa namanya di CRP Group. Nah, setelah 7 tahun saya rasa ini waktu yang tepat nih untuk masuk ke bidang edukasi yang which is ini memang passion saya juga sih sebetulnya, edukasi ngajar dari dulu gitu ya. Nah, jadi sekarang memang kita sudah 2 tahun ini hampir terus melakukan mengupgrade ilmu, terus melakukan riset, ngulik teknologi untuk terus kita sharing nih ke teman-teman semua di F&B industry gitu. Karena banyak banget Mas Joanda yang baru-baru ini ya. Bahkan yang baru-baru ini menarik-menarik sebetulnya. Karena selain teknologi yang muncul, juga konsep-konsep bisnis kuliner yang baru ini cukup banyak bermunculan sekarang ya. Yang ini ada yang sudah regulated ataupun yang belum. Ya, yang regulated contoh misalnya bermunculan nih sekarang crowdfunding yang memang sudah apa namanya sudah resmi dan juga dimanfaatkan nih mulai oleh teman-teman bisnis kuliner di beberapa grup ya sudah mulai memanfaatkan ya. Contoh misalnya kita lihat seperti Hungry ya. Hungry itu kan mendapatkan pendanaan kalau tidak salah ya sampai 188 miliar ya dari venture. Tapi uniknya yang menarik adalah kemudian mereka juga melakukan crowdfunding. Nah, gitu ya. Jadi mereka melakukan crowdfunding, mereka muncul di beberapa crowdfunding yang saya lihat ya, LandX, kemudian Crowddana, untuk melakukan raise fund juga di situ. Nah, ini kan menarik jadi. Loh, udah punya duit cukup banyak nih, tapi kenapa ya apa namanya kemudian tetap melakukan crowdfunding seperti ini. Nah, jadi ini sesuatu yang baru dan memang kita terus ngulik hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, ini sedikit kenalan tentang kita. Jadi saya juga nulis beberapa buku. Kemudian ya coffee lover pastilah ya, sama penggemar Indomie udah pastilah ya, karena jualannya Indomie. Gitu. Oke, ini perusahaan saya sekarang, Mas Joanda. Jadi apa namanya kita bergerak di F&B EdTech ya di Indonesia. Kita platform sebetulnya karena kita mostly kegiatan kita online sekarang. Itu dari kita ngebangun platform education untuk teman-teman di seluruh Indonesia ini bisa belajar bisnis kuliner. Kemudian untuk yang juga gratis-gratis tuh teman-teman bisa akses tuh sebetulnya YouTube Foodies ya, Foodies YouTube channel. Itu ada 600 video lebih Mas yang kita upload di sana. Yang which is itu free dan itu juga kontennya ya bukan konten yang pendek-pendek, itu ada yang sejam, ada yang 2 jam, bahkan ada yang lebih dari 2 jam kontennya. Nah, jadi teman-teman juga bisa belajar sebetulnya di situ. Selain kita punya komersial konten juga ya yang bisa dilihat di foodies.id gitu. Nah, oke. Ini apa namanya purpose kita, Mas. Jadi lewat Foodies kita pengen changing people life through F&B education and connecting the F&B ecosystem. Jadi saya percaya banget dari pengalaman dulu ketika bisnis kuliner itu berkembang, kita buka cabang, it's changing a lot of people life di situ. Kita bisa buka lapangan pekerjaan, vendornya juga bisa dapat pekerjaan. Jadi it's a very impactful sebetulnya. Nah, di sini saya pengen ambil bagian lah dari edukasinya gitu, karena memang salah satu yang paling penting dalam bisnis kuliner itu sebetulnya knowledge. Ya, nah ini yang menjadi blind spot ya kalau bisa dibilang apa namanya black box-nya bisnis kuliner ini. Jadi starting dari nol sampai bisnisnya nanti puluhan ratusan miliar sekalipun akan ada aja knowledge yang akan kita miss di situ. Ya, nah disinilah kita coba kemudian pengen mengambil tempat di situ untuk coba sharing dengan teman-teman semua gitu ya di bidang F&B. Oke, teman-teman, today saya akan coba sharing 8 hal ya yang kita lihat ini akan menjadi kunci penting nanti ke depannya dalam bisnis kuliner. Tidak harus 2022 tentunya, sekarang juga udah mulai banyak hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, yang pertama, small is the new big, and then multi-channel sales
plus dashboardnya, kemudian community building, fast innovation, dine-in still growing, but kemudian ini halalan toiban, technology adaptation, dan data as the new currency. Ya, nah jadi ini bahasanya bahasa Inggris, cuman ya sebenarnya gampang lah apa namanya prinsipnya. Saya kadang-kadang Mas suka dikomplain memang, wah ini Mas jangan pakai bahasa Inggris kalau nyampein. Saya suka bilang gini Mas, ya satu, kadang-kadang saya sengaja memang untuk pakai bahasa Inggris biar UMKM kita tuh naik kelas. Ya, dari pengalaman saya dulu, ya saya tuh juga paling sebel bahasa Inggris, ya tuh Behanas gitu ya. Jadi berapa kali saya dulu itu bertemu dengan orang-orang luar yang hebat-hebat itu, akhirnya saya miss komunikasinya dan nggak banyak mendapatkan hal-hal baru karena itu tadi kalau di dalam TikTok itu nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah jadi ini mulai saya biasain walaupun ya bahasanya sederhana sih sebetulnya ya. Oke teman-teman kita masuk yang pertama ya. Apa sih what next yang kita harus lihat ya ke depannya. Nah yang pertama adalah small is the new big ya. Kalau teman-teman lihat sekarang ya, contoh haus ya, haus Indonesia, minuman pakai booth 2 kali 3 meter ya. Kemudian bisnis bisa loncat belasan atau puluhan miliar dan kemudian mendapatkan funding 30 miliar, 2 juta dolar ya. Ini tuh small, outlet small aja sebetulnya, bukan outlet-outlet yang besar. Kemudian kita lihat lagi Hungry misalnya. Ya, yang mendapatkan funding 188 miliar. Kalau Mas Juanda datang ke Bandung, ya cari-cari ruko outletnya Hungry ini nggak ketemu saya jamin. Ya, kalau nggak pakai map. Ya, karena memang rukonya dia ambil ruko yang agak masuk ke dalam. Yang which is itu no problem, karena bisnisnya delivery, gitu ya. Bisnisnya delivery online, bisnisnya pakai apps. Ya, jadi orang melakukan order itu nggak ada dine-in-nya sama sekali di situ. Nah, which is ini sesuatu yang interesting. Ya, artinya ternyata small ya itu sesuatu yang sifatnya cukup agile. Mereka bisa bergeraknya cepat. Kemudian ternyata cukup menarik juga buat investor ya. Dan terbukti sekarang ya model-model outlet kecil ini yang banyak diinvest ya, khususnya cloud kitchen. Ya saat ini. Nah jadi kita lihat seperti House, Hungry, Yummy, kemudian Daily Box yang dapat 45 miliar. Jadi ini interesting sekali bisnis kuliner ini sebetulnya. Startingnya dari mana? Wah kalau starting saya bisa ceritanya lebih panjang Mas. Semua ada beberapa yang saya kenal benar-benar dari nol. Bahkan brandnya ini belum ada. Ya. Tapi dengan ilmu, ya dengan knowledge, kemudian dengan kemampuan membangun relasi, nah seperti hal yang Mas Juanda lakukan ya, connecting juga ekosistem. Nah ini bisnis ini bisa jadi besar ya. Jadi this is something yang sangat menarik sekali sebetulnya. Nah kalau bicara small is the new big, ada beberapa key factor lah yang kita perhatikan ke depannya ya kalau mau bisnis kuliner. Itu yang pertama, kalau teman-teman mau scale dan growth, pastikan model bisnisnya investable. Artinya memang nanti model bisnisnya ini sesuatu yang menarik untuk investor untuk masuk dan invest. Nah, nanti kita lihat-lihat tuh yang mana nih. Kita pakai benchmarking aja sebetulnya. Oh, ini nih bakal banyak nih yang diinvest. Nah, kemudian usahakan juga memang low capex dan fast payback period. Jadi memang targetnya capex-nya tidak terlalu tinggi ya. Ya, model-model kayak Hungry, House mungkin itu sekitar 250 sampai 350 juta lah, which is oke, masih quite big, tapi kalau kita lari ke Daily Box, nah dia banyak make justru nebeng di Cloud Kitchen. Ya, jadi lebih small lagi mereka untuk sisi capex, tapi they can get investor di situ sebetulnya. Nah, kemudian scale fast ya, go big or go great. Jadi sebenarnya bukan go home ya, bukan go big or go home, nggak gitu juga ya. Artinya gini, kalau teman-teman nggak mau go big, oke lah nggak apa-apa, go great aja. Ya, jadilah besar dan juga legend. Contoh siapa? Contoh misalnya Kopi Klotok di Yogyakarta. Ya,
Nah, kan dia nggak banyak cabangnya, Mas. Nggak banyak cabangnya dan nggak ada di mana-mana kota. Tapi jam 6 pagi udah antri orang mau beli pisang goreng, gitu ya. Jam 9 pagi udah deh, udah waiting list gitu ya. Mau pesan pisang goreng ya, kalau kita berempat pesan seporsi isi 2. Ya, nanti dia batasin tuh porsinya. Kalau kita bilang 8, oh jangan beli 4 aja, bagi nanti yang lain juga mau beli. Oh, bisa begitu kita, bisa diomelin gitu ya. Nah, jadi they great ya. Mungkin mereka nggak go big atau go scale yang banyak cabangnya, tapi they great ya, go great. Jadi bukan go home ya. Nah, kemudian fokus in specific business model, artinya nggak usah apa namanya terlalu banyak yang mau dikerjain. Contoh misalnya, wah mau bikin bisnis apa namanya ayam geprek, wah saya juga mau bikin peternakan ayamnya, potong ayamnya, pabrik ayamnya. Nah ini bisnis modelnya jadi terlalu luas. Nah, ini yang pertama teman-teman. Jadi small is the new big. Jadi ini yang kita harus watch ya ke depannya seperti apa. Oke, yang kedua ya. Yang kedua ini salah satu yang menurut saya paling penting sekali, khususnya untuk teman-teman yang bermain di ya apa namanya terlalu dependent dengan dine in ataupun delivery online. Ya, dine in dihajar habis-habisan ya sama COVID. Itu satu pelajaran penting banget di mana kalau kita tergantung dengan satu channel sales, nah disitulah kita babak belur ya ketemunya sesuatu yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau saya juga banyak babak belurnya gitu ya karena outlet gede-gede gitu kan. Jadi ada juga yang tutup gitu-gitu. Karena ya kita harus realistis ya. Ke depan kita lihat cash flow seperti apa. Nah, jadi teman-teman perhatiin multi channel sales ini udah menjadi sangat penting ke depannya. Ya. Artinya apa sih multi channel? Satu, kalau kita dulu biasa dine in, cobalah untuk mulai memperkuat platform delivery-nya. Oke, sekarang 90% penjualan saya melalui delivery online. Ya, katakanlah melalui GoFood misalnya seperti itu. Nah, teman-teman juga harus concern ini, ya. Harus concern dan harus khawatir. Kenapa? Karena your life depend on them, gitu ya. Nah, jadi cobalah mengeksplor ya multi channel ini. Multi channel ini artinya channel jualan kita tuh banyakin, gitu ya. Contoh misalnya kita jualan pakai marketplace, katakanlah ya di Tokopedia, katakanlah 100% our sales from them. Then you need to worry about that, gitu ya. Gitu. Bagaimana kalau platform ini kemudian satu hari banyak pesaing yang juga kuat, mainnya kemudian produknya juga wah macam-macam strateginya, sementara kita menggantungkan cuma satu platform channel salesnya. Nah kemudian pikirkanlah bagaimana misalnya saya bisa terima order juga dari WA API atau WA robot misalnya, atau WA bisnis lah yang paling murah seperti itu, atau saya juga bisa terima dari channel saya sendiri, misalnya commerce web saya sendiri gitu. Nah, jadi ini sesuatu yang teman-teman harus consider ke depannya. Apalagi bisnisnya kuliner. Ya, dine in dan delivery menjadi andalan pasti. Ya, dine in kena gebuk selama Covid, delivery kuat. Ya, tapi nanti balik lagi nih. Ya. Nah, jadi kita coba pikirin. Misalnya kita punya juga big order. Nah, jadi pakai tenaga sales untuk jualan catering, kemudian jualan paket, jualan apa macam-macam lah untuk corporate. Kemudian juga bisa dengan reseller. Bisnis kuliner itu Mas Juanda bisa di resellerin. Jadi kita udah praktekkan itu ya. Jadi waktu itu kita ngetes di Foodies untuk menjual nasi box. Nasi boxnya pakai reseller. Ya, ternyata itu yang daftar itu hampir 500 atau 600 orang ya yang pengen menjadi resellernya nasi box. Artinya kita punya tenaga sales yang menjual nasi box kita ya dari di satu kota itu hampir ratusan orang. Ya. Dan itu nggak ada biayanya, Mas. Ya, pada prakteknya pakai margin aja cukup. Nggak ada bedanya sama delivery online sebetulnya. Ya, ada 20% plus seperti itu. Nah, jadi ini interesting. Kemudian juga teman-teman bisa masuk pakai marketplace juga ya.
Kita lihatlah contoh Kopi Tuku ya, yang dia di Tokopedia, wah itu itemnya terjual, kalau saya lihat terakhir 140.000 item ya mungkin terjual ya. Saya nggak tahu kalau di marketplace itu rata-rata bucket size-nya berapa ya. Misalnya satu orang belanja itu berapa? Let's say lah 50.000 misalnya. Wah, kali 140.000 itu berapa omsetnya di situ. Nah, jadi lihat. Dan kemudian terakhir bisa juga pakai WA bisnis. Sekarang lebih canggih sebetulnya. Ya sudah bisa pakai WA API atau chatbot yang sudah ada dashboardnya. Jadi kita mau terima order ribuan juga bisa dikerjain. Nah, jadi ini sesuatu yang bisa teman-teman consider. Kalau mau mahal dikit, pakai dashboardnya. Ya, misalnya dashboardnya kayak punya Power Commerce seperti itu. Nah, jadi ini yang kedua. Jadi kita harus perhatikan bahwa ke depan consider sekali untuk punya multi channel sales. Ya, kemudian omni channel dashboardnya. Nah, itu yang kedua, Mas. Oke, kita masuk yang ketiga ya. Yang ketiga, yang kita lihat juga punya peranan paling penting nanti adalah community building. Jadi community building ini kita bisa ambil dari skala yang kecil, di mana brand kita kemudian membangun community engagement ya di lokal areanya. Ya, misalnya dia satu coffee shop di Bandung misalnya, brandnya Yumaju. Nah, mereka membangun community building itu untuk orang-orang yang memang sports ya. Jadi sports itu lari pagi, sepedaan dan lain-lain, dan memang ownernya jump into that. Which is itu jam 7 pagi udah rame di tempat dia. Yang lari, yang sepeda, yang basket dan lain-lain. Jadi dia engage sekali dengan community-nya. Ya, community engage ini kuat. Ya, karena ini jadi faktor yang membuat kita brand itu punya diferensiasi yang sulit diikuti. Ya, kopi yang enak banyak yang jual. Ya, kopi dengan varian-varian banyak yang jual. Ya, dengan croissant misalnya dengan roti-roti yang macam-macamnya 50 juga banyak gitu. Tapi nggak banyak brand yang membangun engage dengan community. Ya, which is itu akan menjadi faktor yang sangat penting sekali sebetulnya. Dan itulah mengapa brand lokal itu bisa bersaing sebetulnya dengan brand-brand besar, brand-brand yang punya outlet banyak sekali. Karena mereka bisa melakukan yang namanya community building dan engage ini sebetulnya. Nah, jadi kalau kita lihat key faktornya, kalau community building ini satu ya kita harus bangun same value dulu ya, nilainya harus sama gitu ya. Jadi jangan oke nih gue apa namanya pengen membangun tentang community yang wah sport, tapi ownernya kagak pernah sport misalnya ya, gitu ya. Nah ini salah juga ya. Ini orang lihat nih gimana ini ya sok-sok sport, ownernya kerjaannya makan terus gitu ya, terus kelebihan kalori gitu. Nah ini nggak cocok nih ya. Jadi same value dulu ya, gitu di situ. Nah kemudian bikin program yang konsisten ya. Jadi konsistensi program ini penting sekali. Nah, kemudian content distribution, yes of course kalau community butuh konten pasti. Ya, either itu konten hidup sehat dan lain-lain, tergantung community apa yang kita bangun. Nah, sebenarnya ujungnya tentu monetizing. Nggak mungkin lah community nggak dimonetizing. Gitu ya. Let's say kita sebetul di Foodies, every day, yeah, we make a content distribution free. YouTube channel, IG live, di jam ini aja nih Mas, kita ada 3 kegiatan yang live Mas, gitu di jam ini nih. Mantap. Jadi ada 2 partner saya live nih lagi, satu di IG, satu lagi di Zoom yang berbeda gitu. Nah jadi ini content distribution ini penting sekali memang kalau kita bicara tentang community, karena disitulah nanti konsepnya simple. Ya, berbagi, baru jualan gitu. Jadi 3 kali berbagi, 1 kali jualan. Jadi orang itu ya udahlah, orang jualan ya butuh lah pasti, masa nggak bisa jualan. Tapi kalau dijualin terus ya malas juga orang lama-lama seperti itu. Nah, jadi ini sesuatu yang juga perlu kita consider ya. Yang terakhir baru improvement. Nah, itu yang ketiga teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya brand ya pengen kuat ya, coba gimana komunitas apa yang teman-teman bisa
engage ya, misalnya brandnya untuk ibu-ibu ya engage lah dengan ibu-ibu, misalnya dengan anak-anak engage lah dengan anak-anak ya, seperti itu ya. Itu yang ketiga. Nah yang keempat ya, ini kelima ya, oke, yang keempat, dine in is still growing but, nah jadi ini risetnya saya ambil dari Inventure ya, Mas Yuswo Hadi. Jadi dine in itu saya juga percaya sih Mas, nggak akan mati ya. Saya nggak percaya ada yang bilang wah dine in akan selesai, nggak ada. Sekarang udah mulai normal kok Mas. Jadi kalau Mas Juanda ke Bandung ya, coba aja jalan malam-malam ya, di jalan di beberapa daerah udah selesai COVID gitu ya. Jadi kalau dilihat sih udah, oh ini udah balik normal nih semua gitu. Kalau saya sih nggak berani ya gitu. Tapi ini anak-anak yang Gen Z milenial ini, waduh gila itu emang luar biasa keberaniannya gitu ya, apa namanya, untuk kembali normal. Jadi udah rame Mas sekarang ya. Bandung itu udah rame banget itu. 2 minggu lalu saya ke Jogja juga sama, rame banget gitu. Jadi it's a good one, ya, it's a good one, walaupun masih mengkhawatirkan. Artinya ya bagusnya ekonomi yang seperti ini mulai bergerak, tapi kemudian mengkhawatirkan kalau tidak dijaga protokolnya. Nah, key platformnya bicara soal dine-in ini, ya tentu satu ya, kalau dari hasil riset, outdoor area. Jadi sekarang ini konsumen itu lebih suka jika tempatnya ada outdoor area. Ya, walaupun itu panas ya, saya perhatiin dia di Jakarta, di Jogja, outdoor areanya sekarang udah gede-gede. Ya, apalagi di Bandung, dingin. Jadi nggak perlu AC memang kalau di Bandung. Kemudian juga digital order and payment. Ya, ini penting nih, karena marketnya juga nggak mau terlalu banyak kontak, kemudian lihat-lihat menu yang dipegang banyak orang, seperti itu. Nah, kemudian CHSE certificate. Jadi tentang kebersihan, tentang pengelolaan produk dan lain-lain ini juga penting. Healthy menu, yes ya, sekarang juga banyak yang mulai cari, walaupun kadang-kadang healthy-healthyan gitu ya. Saya juga dulu punya tuh satu menu namanya Indomie Healthy. Jadi Indomie yang ada sayur-sayurannya di dalamnya gitu. Jadi that's healthy sayurnya gitu ya. Nah, kemudian vaksin concern. Jadi misalnya tempat kita campaignin nih bahwa di lokasi gue itu kita hanya terima konsumen yang udah vaksin loh. Nah, mungkin kalau segmen marketnya pas, artinya segmen market ini mungkin umurnya yang sudah concern sekali dengan hal-hal kayak gini, 30 ke atas, ini cukup menjadi nilai jual. Tapi rasanya tidak akan punya pengaruh untuk anak-anak yang umurnya 15 sampai umur 21-an. Ya, karena yang di tenda-tenda pinggir jalan itu ya itu udah nggak ada protokol, tapi rame-rame aja. Jadi kita lihat siapa target market kita, tentunya hal-hal seperti ini. Oke, next selanjutnya yang Pas juga nomor 4 kayaknya ke skip tadi. iya kayaknya ke delete sama saya, nggak apa-apa lah. Atau ke 2 kali kepencet kali Mas? Enggak. Oh iya betul. Nah kita balik lagi yang keempat, tadi yang kelima ya. Nah yang keempat teman-teman ya, zaman sekarang ini kunci penting banget ya. Kita bicara tentang fast innovation. Ya, jadi nggak zaman lagi di bisnis kuliner itu mau launching produk tunggu 3 bulan, supply chain bla bla, wah, telat. Ya, 2 minggu lagi trennya udah berubah lagi. Ya, jadi memang di dalam perusahaan itu harus ada mekanisme tentang inovasi. Ya, mekanisme yang disepakati bahwa inovasi ini akan menjadi salah satu core. Ya, nah jadi memang kalau ada sesuatu yang baru, kita harus cepat adaptasi. Ini bukan soal menu aja, tapi bisa teknologi, ya bisa sistem dan lain-lain. Contoh misalnya ya teman-teman yang bergerak di bidang banyak sekali cabangnya. Kalau teman-teman nggak inovasi ya di bidang supply chain management katakanlah, ya ke teman-teman akan ketinggalan. Ya cost-nya jadi terlalu besar karena semuanya manual pakai Excel dan lain-lain. Padahal sekarang itu udah ada teknologi supply chain ya yang sangat kompleks, yang bisa fire, custom harga, custom diskon, kemudian multi outlet yang harganya cuma jutaan sebulan gitu. Ya, alih-alih membangun ERP sendiri katakanlah seperti itu. Nah, jadi
inovasi ini bergeraknya cepat sekali. Ya, artinya kita sebagai business owner nggak boleh kita punya mindset begini. Ah, gua mau orang produksi, nggak mikirin yang begini-begini. Ya, nanti bisnis lu kena hajar kompetitor. Ya, kalau memang lu nggak mikirin, cari orang yang mikirin setiap hari. Ya, jadi contoh Mas, kita kalau di Foodies ya, salah satu yang kita harus ngebut itu adalah up to date. Ya, up to date katakanlah. Oke, gua akan mengalgoritma, bahkan gua memfollow misalnya TikTok itu khusus akun-akun ini nih, banyak banget yang gua follow itu akun-akun yang spesifik, dan kemudian gua setting TikTok gua itu yang following aja yang muncul gitu. Kalau satu lagi kan algoritmanya, nah ini gua setting following, jadi everyday kita tuh dapat asupan insight ya, insight, data dan lain-lain itu untuk wah ini ada yang baru nih. Oh, ini ada yang viral nih. Nah, ini bagus nih. Ya, ini mantep nih. Nah, seperti itu. Jadi ini butuh cepat banget. Ya. Nah, key factornya sebetulnya semua harus based insight ya. Jadi insight ini biasanya seperti ini insight itu. Gitu ya. Nah, untuk mencapai daya gitu kita butuh data, fakta, informasi, knowledge dan experience. Jadi 5 hal ini penting banget. Oke lah kita nggak punya experience, setidaknya punya biasain data, fakta, informasi, dan knowledge. Nah, sehingga nanti insight itu muncul. Ya, jadi kalau nggak ada 4 hal ini, nggak ada data, fakta, informasi, knowledge, lah terus mau mikirin ide apa? Pertanyaannya, gitu. Ya, nah jadi ini tuh bisnis, sesuatu yang bisa dipelajari sebetulnya. Ya, jadi nggak ada bawaan lahir sebetulnya kalau menurut saya ya, kalau bicara strategi bisnis gitu. Nggak ada kan anak lahir tiba-tiba nanya gitu, Papa ini nama saya kenapa dikasih ini, kayaknya kurang bagus deh positioningnya gitu. Nah, jadi kan nggak mungkin seperti itu gitu ya. Jadi itu sesuatu yang bisa dipelajari ya. Nah, itu tentang fast innovation ya, insight based. Kemudian harus taking risk ya. Kalau nggak taking risk dan ya, kita menemukan diri kita kayak jadi dinosaurus apa namanya terjebak sukses di masa lalu, bahwa zaman dulu kita begini sukses. Nah, mirip banget nih misalnya contoh kayak bokap ya. Papa dulu begini. Papa dulu begini berapa puluh tahun lalu itu begitu. Gitu ya. Tapi jangan ke bokap sendiri, kualat nanti ya. Gitu aja. Kemudian break the rule penting sekali. Kemudian result orientation artinya inovasi itu tetap harus pakai KPI. Ya, KPI-nya apa? Tergantung dalam perusahaan. Bisa bicara top line, sales, bisa bicara efisiensi, ya penurunan OPEX, penurunan COGS, gitu ya, penurunan marketing cost dan lain-lain, dan juga bisa tentang meningkatkan net profit untuk bisnis kita. Nah, jadi ini yang poin keempat ya. Nah, tadi 5 udah ya. Kita masuk yang keenam. Nah, penting. Menurut risetnya Inventure dan Alvara, halalan toiban itu menjadi momen yang sangat penting saat ini. Yes, tentu kalau teman-teman segmennya berbeda, jualannya juga berbeda. Misalnya jualan pork knuckle, ya memang ini nggak penting, gitu ya, karena sudah ada segmen tersendiri. It's okay. Tapi ketika kita bicara apa namanya market, ya, kemudian kita menjual ke market yang Muslim. Nah, halalan toiban ini akan menjadi consideration. Ini ada pengalaman unik nih, Mas. Hari ini saya berhenti membeli satu roti di satu tempat. Ya, simple aja. Saya pas baca, ini kok ada roomnya yang sekarang ya. Nah, kemudian saya tanya ownernya, kebetulan kenal gitu. Ayo jual ada roomnya ya sekarang, ada alkohol ya. Oh iya, tapi kita pisahin, bedain dan lain-lain. That's a different problem. Ya, akhirnya ya hari ini setiap hari saya hampir beli dulu. Ya, tapi memang saya nggak ngecek juga gitu dari dulu. Ternyata hari ini baru saya lihat gitu. Kok ini kayaknya menu baru deh. Ini ada roomnya. Nah, nanya saya. Ya, oh ternyata iya, ya udah berhenti. Ya, this is not right or wrong. Ya, this is not right or wrong. Ya, ini tentang market. Ya, ada market yang memang sensitif seperti itu, butuh. Nah, sehingga kita kalau memang market kita Muslim yang paling besar, consider to have halal logo lah. Bukan halal yang begini ya, halal. Nah, bukan yang begitu ya, halal beneran ya. Itu ada juga yang halal begini, terus halalan toiban di bawahnya. Gitu ya. Ya boleh lah gitu.
Nah, oke, yang ketujuh, ya. Nah, teman-teman, technology adaptation is must. Ya, jadi saya nggak suka kadang-kadang berpikir bahwa teman-teman bahwa kita UMKM ngapain lah ngomong-ngomongin teknologi, enggak lah. Teknologi itu penting. Ya, setidaknya pakai POS. POS juga nggak usah yang mahal-mahal, banyak yang gratisan yang adanya di handphone. Ya, kalau nggak nyatet laporan keuangan ada ya aplikasi yang murah buat catat laporan keuangan yang cuman berapa belas ribu mungkin berapa puluh ribu. Ya, kalau mau canggih-canggih dikit ya, nah ini saya tulis misalnya punya supply chain management, kemudian punya sistem training yang menggunakan corporate learning management system gitu. Nah, jadi banyak teknologi. I mean satu-satu panjang dibahasnya, tapi setidaknya dapat awareness-nya dulu aja bahwa ke depan ini penting. Ya, teman-teman akan berhadapan dengan kompetitor-kompetitor yang memang melek dan mengadaptasi teknologi. Ya, jadi ingat bisnis ini tuh bukan kita sendiri. Ya, dan kompetitor itu juga mungkin sekali mereka menerapkan hal-hal seperti ini, gitu ya. Nah, terakhir ya, data as the new currency. Jadi kebanyakan teman-teman sekarang ini nggak peduli Mas dengan data. Ya, jadi begitu kena COVID, bingung mau jual kemana. Ya, karena nggak ada datanya. Ya, dulu keren, wah saya banyak dine in, deliverynya banyak, nggak ada datanya semua tapi terus yang kemudian mau di approach siapa? Ya, kemudian kita ketika konsumen kita udah mulai hilang, omset turun, mau nanya ke siapa pertanyaannya? Oh, nggak ada datanya, nggak ada yang bisa disurvey. Jadi, ya untuk kita mendapatkan insight, kenapa sih nggak datang lagi misalnya ya? Kenapa sih apa yang kurang? Kenapa udah nggak datang lagi? Boro-boro melakukan analisa, ya berapa banyak repeat buying yang datang, ya berapa potensi penjualan atau customer lifetime value dan lain-lainnya. Wah, ini sih udah jauh dari harapan hal-hal seperti ini. Nah, jadi Mas Juanda ini key activity-nya adalah data collection, data management, monetizing, dan customer lifetime value. Paling sederhana, teman-teman. Ya, ini bisa dilakukan oleh semua UMKM. Ya, bisa dilakukan semua UMKM punya data di WhatsApp Business. Nah, itu udah paling sederhana. Ya, sebetulnya WhatsApp Business atau kalau punya outlet punya POS. Ya, POS kemudian taruh datanya di situ. Kalau bisa minta POS-nya. Hal pertama yang diinput adalah database. Ya, contoh misalnya Mas Juanda datang ke sebuah outlet, kemudian dia tanya, "Halo Pak, silakan ada nomor teleponnya untuk kita masukin." Nah, pas masukin keluar datanya Mas Juanda, udah pernah belanja ini, banyak belanjanya. Nah, tiba-tiba kasirnya jadi sok kenal. "Halo Pak Juanda, apa kabar?" Nah, seperti biasa, one cup cappuccino, padahal dia lihat data sebetulnya. That's a customer services. Ya, itu yang membuat orang itu repeat, kemudian menjadi senang karena orang dihafal namanya. Nah, this is sesuatu yang juga sangat penting. Jadi consider data ya, karena data ini punya value. Kalau teman-teman ngebangun bisnisnya untuk kemudian divaluasi dan diinvestasi, ini selain omset ini akan menjadi nilai tambah besar. Ya, artinya kita bisa starting dari yang paling murah dulu WhatsApp Business, bisa naik yang cukup ada biayanya tapi masih murah, misalnya WA robot dan lain-lain, atau kita mau pakai apps ya, developing apps, kemudian dengan punya apps ya seperti banyak brand ya sekarang misalnya Hungry, Kenangan gitu ya, punya apps sendiri ya. Kemudian data ini bisa kemudian nanti kita manage ya, kita engage dan kemudian kita monetize. So teman-teman ya, di waktu yang singkat ini semoga itu sedikit memberikan insight buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang jelas atau kurang ini. Nah, saya kembalikan lagi ke Mas Juanda. Thank you. Wow, thank you Mas Rex. Wah, luar biasa ya. Ada 8 insight buat teman-teman yang sangat membuka mata ya. Memang benar sekali Mas, banyak sekali UMKM tuh nggak aware dengan data gitu ya. Artinya ya udah, gue cuma transaksional aja, kasih duit cash, nggak pakai EDC, nggak pakai kris sekarang kan dan lain-lain seperti itu.
Nah, silakan teman-teman, saya yakin di sini juga teman-teman banyak sekali nih yang pengen ditanyain sama Mas Rex nih ya. Nah, saya undang teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya, bisa raise hand ya, bisa raise hand. Nanti saya panggil namanya, silakan teman-teman open mic untuk berdiskusi dengan Mas Rex. Atau kalau teman-teman malu nih, ya kalau teman-teman malu, ya tulis aja di kolom chat ya, tulis aja di kolom chat. Nanti saya bacain ya, nanti saya bacain pertanyaannya seperti itu ya. Nah, silakan silakan ya. Oke. Nah, Mas Rex, aku tanya dulu nih, ya kan Mas Rex kan sekarang lagi bikin itu tuh foodies. Foodies apa sih, Mas? Mungkin teman-teman di sini pengen tahu tuh foodies apa sih? Oke. Jadi gini, apa namanya? Foodies itu satu platform di mana teman-teman bisa belajar bisnis kuliner mulai dari nol sampai yang valuasi, Mas. Jadi kita ngebangun satu platform ini untuk biar teman-teman bisa belajar lah intinya. Karena pengalaman saya menjalankan bisnis kuliner tanpa knowledge itu banyak sekali ya apa dan mahal belajarnya gitu. Ya, Nah, ya, tapi ya, ketika kita sudah menjalankan bisnis, kemudian kita belajar, kita banyak tahu katakanlah blind spot. Oh, ini jangan nih. Nah, contoh misalnya tadi kita bicara haki deh, Mas, misalnya. ya, Ya. ya. Kita bicara KI ya, kekayaan intelektual gitu ya. Nah, banyak sekali teman-teman itu, wah bisnisnya udah jalan. Kemarin saya baru ketemu, Mas, saya kan di apa namanya di Gorontalo. Emang perlu ya brand loh? Apa hubungannya di Gorontalo dengan perlu brand didaftarkan? Saya bilang gitu. Nah, ini hal-hal sederhana ini aja, Mas. Banyak ya teman-teman itu yang di bidang F&B itu nggak aware. Nah, kemudian itu satu baru, ya belum didaftarin. Ada juga yang daftar salah kelas, jadi dia nggak tahu kelasnya yang mana. Loh, kamu kok daftarin kelasnya yang ini ya, apa namanya frozen food ya? Bukannya kamu ini kelasnya outlet? Loh, saya waktu ikut apa namanya acara katanya harus daftar aja, Mas. Saya nggak kebayang kalau ada kelas-kelasnya. Ini masalah lagi gitu ya. Nah, jadi ini simple aja, Mas. Satu hal. Kemudian nanti banyak lagi. Ya, bisa soal regulasi, soal teks, ya, soal berhadapan dengan investor, soal bagaimana mengembangkan cabang, bagaimana bisnis kemitraan. Wah, itu banyak sekali, Mas Juanda. Ya, ya, ya. Artinya, kalau teman-teman mulai dari nol nih, kemudian dia tahap masuk 5 cabang, itu banyak sekali blind spotnya yang dia pasti akan kena di situ kalau dia tidak belajar. Masalahnya belum tentu ada yang ngajarin, gitu. Ya. Nah, makanya itu kita terus membangun ya konten kita untuk apa yang dibutuhkan, apa yang akan menjadi blind spot. Nah, disinilah teman-teman bisa belajar. Ketika 20 cabang, ini hati-hati nih. Nah, ada lagi nih. Kenapa? Simple aja. Once kita belum pernah bermain di game tersebut, ya kemungkinan besar kita akan ada blind spot dan bisa fail di game tersebut. Gitu. Ya. That's why we need to learn the game. Nah, we teach the game, ya kita bikin simulasi gamenya, kemudian kita bikin acara kayak sekarang nih kita 4 hari kita bikin kelas kemitraan, Mas. Ya, 4 hari. Ya, habis kelas nih ya baru 2 hari, rata-rata bilang, wah ini saya kayaknya mendingan bangun cabang sendiri dari kemitraan. Nah, itu baru 2 hari loh. Ya, karena gamenya tuh berbeda memang dan gamenya nggak gampang ya. Nah sekarang ini gawatnya itu kayak apa ya? Belum punya outletnya sudah dimitrain. Itu gawat di zaman sekarang ini. Ya, ya. Nah jadi hal-hal kayak gini yang foodies ambil bagian, Mas. Jadi kita bisa dibilang sekolah lah, kita sekolah bisnis kuliner lah. Jadi Nah, teman-teman bisa buat belajar. teman-teman tuh yang mau sukses bisnis kuliner, sekolahnya wajib di Foodies. Kenapa? Karena zaman now belum ada ya sekolah bisnis kuliner gitu, Mas ya. Belum Nah, ada iya, SKS-nya gitu ya di kampus-kampus gitu. betul betul. Nah, ini ada pertanyaan Mas dari Isti di Bekasi. Mas Ya. Tek, kalau database customer itu yang biasa dimasukin selain nomor handphone, apalagi yang biasa digunakan di CRM? Oke, kalau kita bicara database, tergantung bisnis kita seperti apa, Mas. Ya. Jadi satu,
kalau bisnis kita banyak bisa berinteraksi langsung dengan konsumen, katakanlah melalui WA, ya of course nomor telepon akan menjadi poin sangat penting sekali. Ya, that's why nanti kita bisa pakai WA bisnis atau WA API atau WA robot gitu ya. Yang which is kalau WA robot tuh kalau kita kena blast tuh ada contrengnya. Nah, itu kalau pakai WA robot tuh enak. Ya, nggak akan kena spam, nggak akan kena ini spam lah, nggak akan kena blok lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau bisnis kita misalnya banyak bermainnya di level online yang email, ya tentu email akan menjadi penting. Nah, kita bicara kuliner. Mostly kuliner, data yang paling penting itu biasanya sudah di-capture sama POS, Mas. Ya, jadi POS itu di-capture biasanya. Nah, tinggal POS seperti apa yang kita butuhkan ya untuk kita capture sebetulnya. Nah, jadi capture POS itu nama, ya email, oke lah lewat aja misalnya. Nah, nanti nilai belanjanya, dia belanjanya apa. Nah, untuk kemudian nanti kita lihat ya ke apa namanya ke analisanya. Nah, seperti apa nih data-data yang ada. Jadi paling penting tergantung bisnis kita. Tapi ya paling lazim sih biasanya nomor telepon lah ya. Itu udah paling lazim sih biasanya. Gitu, Mas Chandra. Betul. Bahkan beberapa POS menyamarkan data collection dengan minta nomor handphone supaya buat dikirimin struknya ya, Mas ya. Iya benar. Iya benar. Padahal mau minta nomor handphone. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Kris nih, Mas ya. Mas Rex, boleh minta tips untuk bisnis baru ya, untuk membentuk tim pemasaran digital, bagaimana tipsnya? Siapa dulu yang harus kami rekrut untuk basic tim digital? Konten kreator kah, pengelola website, atau bagaimana? Oke, yang pertama bukan siapa yang direkrut. Mindsetnya kita perbaiki dulu. Yang pertama kita sebagai business owner harus paham dulu bahwa konten ya marketing terkait dengan marketing, branding dan sosmed biasanya ini penting untuk bisnis kita. Nah, ini dulu nih kita harus yakin dulu nih. Jadi jangan ngerekrut karena kayaknya harus punya, tapi nggak believe sebetulnya. Nah, which is di zaman sekarang nih Mas, memang kalau menurut saya ya di tahap awal bisnis kuliner ini core-nya marketing sales. Ya, ini core-nya. Bukan berarti bagian lain tidak penting. Ya, tapi bisnis kuliner itu bisa jalan kalau ada sales. Ya, otherwise semuanya nggak ada gunanya. Gitu. Artinya kita harus benar-benar mengkonsep bisnisnya itu bisa dijual dan memang akan attract customer. Nah, kalau kita udah yakin nih seperti ini, nah baru kita lihat nih urut-urutannya. Ya, oke. Bisnis gue target marketnya katakanlah Gen Z. Gen Z yang mana? Oke, umurnya 18 sampai 25. Perilakunya apa? Ya, oke. Perilakunya ternyata 9 ya 10, 9-nya viral tempat-tempat makan itu dari TikTok, Mas. Iya, itu yang kita apa namanya kita kumpulin tuh yang di Bandung dan beberapa kota. 9-nya viral dari TikTok. Kalau udah ngelihat hal seperti ini, artinya kita harus invest ke konten dan pengelolaan TikTok, gitu ya. Kemudian Instagram itu digunakan untuk mini website sebetulnya. Jadi perilakunya begini, anak-anak ini. Dia viral nih di TikTok. Wah, ini kayaknya asik banget nih, enak nih tempatnya nih. Wah, menunya gue pengen nih. Berikutnya yang dia cek adalah Instagramnya. Ya, nggak ada ceritanya mereka ngecek website gitu ya. itu apa namanya brutalnya ya. Jadi di Instagram itu berbeda Mas. Di TikTok kita konten itu parah-parah aja nggak apa-apa sesuai nilai brand kita ya. Contoh misalnya kita apa namanya jualan makanan pedas. Wah, ya udah tuh bikin konten, cabenya disiram minyak panas lah, cabenya orang makan, wah jorok-jorok dan lain-lain itu sesuatu yang bisa ngebuat konten kita tuh FYP ya. Nah, nanti kalau orang tertarik, ini di mana sih cabangnya? Instagramnya mulai dibuka. Nah, di Instagram karena dia mini website, jangan sama dengan TikTok. Jadi bikinlah Instagram tuh yang fotonya cakep, kemudian menunya cakep, cantik ya. Kemudian websitenya ada, CTA-nya ada, apa map-nya ada. Nah, hal-hal kayak gini
akan sangat penting. Kalau udah mengacu ke sini, nah teman-teman udah tahu siapa yang mau direkrut. Satu, tentu orang yang punya power dan kemampuan untuk membuat konten. Kecuali teman-teman sudah konten kreator dengan sendirinya. Ya, contoh misalnya kayak Bittersweet by Najla, ya itu ownernya itu konten kreatornya. Jadi dia butuh tim yang lain gitu ya. Ownernya memang hobi jadi konten gitu. Ya contoh kayak di Foodies, ya saya kontennya. Jadi ya saya nggak perlu banyak-banyak rekrut orang konten, orang gue yang buat gitu ya. Nah tapi kemudian teman-teman butuh nih, misalnya teman-teman bisa buat konten, tapi aduh edit-edit video, kemudian tambah-tambah lagu, nah nggak bisa nih teman-teman. Taruhlah orang yang memang bisa editing, kemudian orang yang ngerti sosial media, Instagram, katakanlah bikin caption, kemudian bikin program, bikin ikoi-ikoyan, dan lain-lain lah. Seperti itu. Nah, jadi kita lihat dulu, ya kitanya dulu balik. Ya, apakah kita ini believe dan kita punya peran apa, nah di situ baru dilengkapin. Nggak usah berpikir terlalu ideal. Wah, saya harus punya headnya marketing, punya sosmed, ntar deh kalau banyak duit itu. Ya baru disiapin. Kalau awal-awal, kalau lu bisa jadi konten kreatornya, ya lu yang turun tangan. Gitu ya. Baru cari staff-staff ya, karena mahal nanti cost-nya gitu. Jualan belum udah invest mahal-mahal gitu. Gitu Yes, Mas yes. Wanda. Betul, betul. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Karolus nih. Mas Rex, ada WA API yang recommended untuk UMKM di atasnya WA bisnis ya Mas? Karena WA bisnis nggak bisa broadcast kalau belum di-set. Kalau sebenarnya vendornya banyak ya, untuk WA API ini. Saya ada kenal beberapa, tapi saya postin aja websitenya, silakan ya. Teman-teman mau coba kontak, ngobrol gitu ya. Ya satu lagi, Ibu saya. Oke, siap. Thank you, thank you. Ada. Udah ya. Nah, pertanyaan berikut. Ya, ada dari Bu Yulita nih. Mas Rex, kalau sekarang mau bangun bisnis F&B untuk pemula, apakah bangun online dulu, nanti pelan-pelan baru bangun offline-nya, atau mulai aja dua-duanya, Mas? Nah, gini, kalau saya saranin untuk memperkecil resiko, ya karena gini Mas, kita belum tahu nih, ya apakah COVID ini nggak di blow up lagi, ya atau seperti apa? Karena ini kejadiannya kan kayak sebelum Desember, ya, wah udah kayak mau normal gitu ya. Kemudian wah hajar lagi kena PPKM setelahnya. Jadi kalau saya nyaranin, to be honest, untuk 3-4 bulan ke belakang, Ibu mulai aja dulu dari cloud kitchen. Ya, cloud kitchen itu artinya bisa mulai Online, ya? dari dapur sendiri, kemudian dari dapur atau dari garasinya, mainin dulu order-order via delivery online, via WA, via pre-order ataupun via kenal-kenalan kita. Nah, sebenarnya ini ada bagusnya, Mas Juanda. Kenapa? Satu, kita memvalidasi terlebih dahulu produk kita. Ya, istilahnya produk market fit gitu ya. Kalau dalam 4 bulan kita jualan ya dari WA, yang order itu misalnya kita lihat nih, ini dari 100 orang sebulan, ini 190-nya ini ngorder rutin. Ya, seminggu sekali mereka ngorder rutin. Nah, di poin itu kita dapat namanya most viable product, MVV, atau product market fit, atau produk yang sudah divalidasi. Nanti kalau mau digedein boleh, ya karena sudah banyak loyal customer-nya. Apalagi misalnya 2022, wah udah bener-bener deh, kita udah selesai lah, anak sekolah masuk dan lain-lain, ya herd immunity-nya sudah tercapai, baru mulai. Oke, sudah banyak konsumen, omset udah jalan, repetisinya bagus. Ingat ya teman-teman ya, bisnis hanya berjalan jika konsumen membeli dan membeli lagi, bukan membeli doang. Ya, jadi nggak keren. Oh antri 5 km, tapi udah habis itu nggak ada yang beli. Jadi lebih ke antrinya karena buy one get one misalnya, atau buy one get two. Everybody akan antri kalau yang kayak begitu. Ya, jadi kita butuh repetisi customer. Nah, kalau udah customer repetisi, ya yakin 4 bulan jalan, kondisi aman, normal, oke, mulai scale dikit, pakai outlet ya, atau seperti apa. Itu kalau mainnya di outlet.
Tapi kalau Oke, mainnya di marketplace ya beda lah. Ngapain butuh outlet kalau marketplace gitu kan udah betul beda betul. ceritanya. Oke. Mas Rex, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Karolus nih. Mas Rex, tips dong untuk bisnis online food supaya gacor. Ini banyakan main di GoFood sama GrabFood nih. Ya, udah 1,5 tahun online food tapi susah gacornya. Online food ini ya definisinya delivery online atau lewat marketplace nih? Delivery online karena GoFood sama GrabFood. Oke. Gini ya. Kalau bicara delivery online, jadi kita lihat Mas, ada beberapa behavior customer ya di delivery online itu. Jadi target market itu harus tepat sekali ketika kita memulai ini. Contoh begini, ada behavior orang-orang yang memang nggak terlalu peduli kok ada diskon, ada apa dan lain-lain. Gue mau beli aja, memang suka produknya. Ya, gue tahu brandnya dan gue mau beli. Ya, kalau brand itu kebetulan ikut promo atau campaign, itu lebih baik lagi tentu. Ya, nah jadi ada market yang seperti ini. Ada market yang sangat tidak loyal dengan brand. Ya, di mana dia yang penting lihat promo, ah ini nih, buy one get one nih, beli gitu ya. Nah, itu juga ada marketnya seperti itu. Pertanyaannya balik lagi, produk kita mau main di game yang mana? Ya, mau main di game yang mengandalkan promo, harga murah, buy one get one dan lain-lain, ada yang sukses saat ini. Ya, tapi dia tetap perlu membangun brand. Tapi ada juga yang membangun brand, ya dia di sosmednya tetap main kuat, kemudian dia jualan tetap harga mahal Mas, nggak murah. Ya contoh deh, misalnya Mas Juanda beli Mat Bagel misalnya, kagak murah harganya. Iya, nggak tetap mahal puluhan ribu. Ada beberapa pizza di Bandung mahal harganya tetap gitu. Karena they believe with their brand. Ya, people will buy ya one and another reason. Nggak ada apa namanya, nggak ada poin di mana gua nggak diskon kemudian konsumen gua nggak beli gitu. Ya, nah jadi teman-teman sebenarnya kuncinya bermain di delivery online ini ya bisnis modelnya disiapkan untuk game yang mana. Ya, kalau bisnis modelnya disiapkan untuk game murah, diskon dan lain-lain, siapin. Artinya nanti teman-teman jangan kebanyakan capex, jangan kebanyakan opex gitu ya. Kalau memang mau jual harga murah, karena harga itu gila Mas. Kita jualan misalnya ya, cek misalnya, wah ayam kalasan, wah ini harganya udah 28.000, udah mantep nih. COGS udah 50%, sudah wah udah pas lah. Pas dilihat cek ada yang jual 19.000. Jadi dipikir-pikir ini COGS dia bisa lah 70-80%. Tapi permasalahannya ya yang kita lawan itu ya nggak ada OPEX-nya Mas. Kenapa nggak ada OPEX-nya? Satu, masaknya di rumah dapurnya dia. Gasnya pemberian suaminya, duit jajan bulanan ya istrinya. Kemudian pegawainya dia dan anaknya. Listrik suaminya yang bayar. Ya berarti bukan. Jadi seluruh unsur OPEX-nya tuh nggak dihitung. Ya, ujungnya dia tetap dapat cuan 10, misalnya 10% dari 19.000 dia dapat cuannya misalnya, atau cuma 8% lah, 1.900. Nggak apa-apa. Nggak ada problem. Ya cuman saya pernah tanya tuh ibu-ibu, nggak apa-apa Dan, ibu udah seneng kok sebulan dapat cuman 5 juta juga cukup. 5 juta gede buat dia. Lah kita jualan segitu bubar urusan gitu ya. Gaji satu manajer nggak cukup ya. Iya, gaji yang mana ini mau dipotong. Nah, ya hati-hati nih teman-teman yang hobi-hobi main harga. Balik lagi, who is your competitor? Ya, banyak dan ibu-ibu ini Mas, ya bukan makanan yang nggak enak, ya mereka juga ikut kegiatan Zoom. Oh, packagingnya harus keren, harus ada branding, ngerti mereka. Cuman ada OPEX. Itu yang bikin kita pusing gitu. Iya. Itu bisa dipakai anyway. Kalau ada ibu-ibu yang mau jualan bisa begitu ya, OPEX yang dihitung. Suami aja. OPEX-nya tanggungan suami semua. Oke. Mas Rex, ini ada pertanyaan dari Mas Yudi Putranto nih. Saya sudah di bisnis kuliner 12 tahun, tapi dikelola tradisional. Bagaimana caranya biar usaha saya bisa dikelola seperti di Foodies
dan bagaimana mendapatkan investor yang paham seperti di Foodies. Foodies itu bukan restoran ya, Pak Yudi ya. Foodies itu sekolah. Ya, nah, jadi sebenarnya kalau misalnya mau mengikuti jejaknya Mas Rex, belajarnya di Foodies. Nah, itu baru benar. Iya kan? Ya kan harus ikutin mentornya gitu kan. Mentornya sudah sukses mengembangkan nasi goreng mafia, mengembangkan abnormal, mengembangkan bakso bujangan. Ya tinggal ikutin aja sekolah di Foodies. Nanti langsung dibimbing oleh Mas Rex. Sebenarnya gini Mas Juanda. Jadi ada stigma di mana ketika kita punya bisnis itu harus dibesarkan. Ya, harus dibuat keren gitu. Ada satu buku A Company of One, ya Paul Jarvis, ya Company of One, Paul Jarvis. Dia bilang why staying small is the next big things in business. Ya, jadi kadang-kadang ya bukan soal digedein, tapi jadilah ya kayak great legendnya gitu ya. Sudah tradisional, bukan kemudian dibanyakin cabangnya, tapi digedein outletnya, dikasih servis yang lebih baik sehingga konsumen lebih rame dan lain-lain gitu ya. Jadi jangan teman-teman terjebak bahwa bisnis ini harus scale, ya enggak. Bisnis ini tentang purpose, tentang tujuan. Nah, mau ngapain kita bisnis ini? Ada Mas yang cuma satu outlet, dia happy-happy aja sampai hari ini Mas. Ya nggak ada pikiran apa-apa. Saya pernah ketemu Ibu Encici ya jualan mie ayam dari saya kuliah 20 tahun lalu sampai hari ini masih jaga outlet Mas. Ya. Saya datengin, saya bilang, Ci, kenapa nggak di-franchise-in atau dikembangin sih? Nanti saya bantuin deh. Wah, enggak lah. Gue pengen jaga kualitas produk gue ya segini aja dan gue udah happy soalnya. Ya pusing nanti gue kalau udah banyak-banyak cabang. Oh ya udah cukup ternyata. That's enough. Ya enough. They happy with that gitu. Jadi nggak ada salahnya bisnis seperti itu sebetulnya. Ya jadi jangan terlalu tergoda juga. Wah lihat ini puluhan cabang pengen seperti ini. Enggak, balik lagi lah. Purpose kita mau ngapain sih bisnis ini kayak gitu. Siap. Ya. Oke, makasih Mas Rek. Ya Mas Yedi. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Ivan Budiman nih. Mungkin dijelaskan lagi bedanya apa sih WA Robot sama WA API bisnis? Oke, jadi gini, kalau WA bisnis itu kita bisa langsung setting lah di WA kita ya. Kemudian kita bisa bikin database, kemudian kita kategorikan data seperti itu. Sampai situ aja. Tapi kalau teman-teman ngeblas itu harus hati-hati. Ya, ada batasan-batasannya di mana nanti malah enggak handphonenya kena blok nomornya WA. Ya, itu kelemahannya dari WA bisnis. Jadi dia tidak praktis, dia tidak bisa digunakan sebetulnya untuk ngeblas ya, tapi ada yang punya strategi untuk ngeblas pakai WA bisnis ya ada, tapi pengalaman saya sih kena blok juga nomor saya pernah gitu di company ya karena kayak itu. Nah kalau WA API, WA Robot itu dia si penyedia aplikasinya ini memang dia resmi bekerja sama dengan ya Facebook. Jadi mereka tuh bisa dapat tanda centang biru, ya tanda centang biru. Nah, di mana WA ini kemudian punya fasilitas yang sangat berbeda sekali, Mas. Ya, dia bisa disetting untuk terima order. Contoh gini ya, saya ke salah satu brand, halo, misalnya mau order dong. Hai Kak, mau order apa? Kasih menunya. Itu robot semua tuh yang main, nggak ada manusianya. Jadi kalau ada 100 order saat itu dijawab begitu semua sama robot. Ordernya sekian, oke kakak sekian, transfer sekian, masuk ke payment system ya pakai GoPay misalnya, selesai di GoPay masuk lagi ke WA-nya, kirim pengiriman pakai misalnya GoSend, selesai. Everything dari one sampai kirim itu robot semua. Dan itu ada pakai dashboard. Jadi kalau bisnis kita udah cukup besar ya, ada admin untuk mantau dashboardnya. Oh ini order ini sudah selesai, order ini. Nah jadi itu bedanya ya, jadi ini kayak kayak resminya lah seperti itu ya dari WA gitu. Saya rasa berbayar gitu ya Mas ya. Nah, dan berbayar. Jadi kita tuh bisa ngeblas Mas. Contoh database kita ada 5.000 nih, konsumen loyal kita ada 5.000. Nah itu bisa benar resmi, bayar 450 perak kita bisa ngeblas ke database WA kita itu. Ya.
Nah, itu nggak akan kena blok karena memang sudah diatur kontennya dan lain-lain dan itu resmi. Nah, tadi saya udah post linknya, teman-teman lihat aja. Ya Ya, pelajarin gitu. Itu beberapa vendornya sih. ya. Ini sebenarnya sama nih. Jadi Pak Ivan tuh ternyata pakainya kontak, Bro Rex. Oke, oke. Jadi pakai kontak, provider ingatkan kalau kami mau WA Blast harus minta izin ke WA dulu untuk disensor Betul. baru bisa kirim. Ya, Katanya. betul. Jadi sejauh ini kalau seingat saya WA API kita masukin dulu nanti kontennya, mereka dapat verifikasi dulu untuk di blast baru di blast. Seperti itu prosesnya. Ya. Tapi nanti itu yang penting tuh di handphone ini udah otomatis semua. Jadi kalau let's say kita main di apa namanya commerce ya, wah itu ribuan order tuh masuk bisa diurus sama robotnya sebetulnya. Ya. Seperti itu sih kalau sejauh Ya. ini. Jadi harus didaftarkan dulu ya teks-teksnya apa saja gitu ya. Harus dan memang harus pakai vendor Mas yang memang sudah apa istilahnya punya kerjasama dengan Facebooknya. Nggak bisa langsung kita kontak begitu gitu. Betul. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, sudah 20.45 ya. Thank you sekali lagi Mas Rex atas sharing-sharingnya yang sangat luar biasa dan saya yakin banyak sekali yang mendapatkan insight. Nah, Mas Rex, kalau teman-teman pada mau belajar nih atau mau follow akunnya Mas Rex nih, kemana nih Mas? Kalau saya Instagramnya @rexmarindo ya, itu saya post di situ ya. Apa namanya? Nah, kalau teman-teman mau belajar itu saya kasih linknya juga di Foodies dan juga kalau mau cek YouTube channelnya juga bisa ya. Kalau YouTube channel ada 600 video lebih Mas. Jadi Wah, 600 video lebih tuh ya. teman-teman Free bisa ya, belajar. gratis gitu ya. Gratis, benar gratis dan itu kita update terus tiap apa namanya hari ya. Jadi itu part of lah visi kita, purpose kita juga untuk berbagi ilmu sebanyak mungkin buat teman-teman di seluruh Indonesia sih. Gitu. Oke, siap. Thank you Mas Rex. Nah, mungkin buat teman-teman sekarang saya akan jelasin tadi penjelasan tentang iCommunity ya. Tadi teman-teman juga sudah mendapatkan informasi di awal tentang iCommunity. Sekarang izinkan saya 5-10 menit untuk menjelaskan apa sih iCommunity itu gitu ya. Nah, buat teman-teman yang tadi mau mempunyai 3 akses gitu ya tentang masalah-masalah yang tadi saya sebutkan di awal gitu ya. Nah, bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah ya untuk mengembangkan network bisnis dan profesi Anda, bahkan berpotensi memperluas pasar 2 kali lipat. Nah, jadi memperkenalkan teman-teman adalah sebuah komunitas iCommunity. Ini adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis dan profesional berinteraksi, memperkuat relasi, dan memperluas networking bagi kemajuan bisnisnya. Nah, 3 alasan kenapa Anda perlu join ke dalam iCommunity ini. Yang pertama ini adalah valuable community, ya, komunitas yang berharga. Yang kedua adalah quality leads, dan yang ketiga adalah low cost. Nah, apa sih valuable community-nya? Anda akan mendapatkan akses untuk bernetworking, ya, sesama member yang ada di dalam iCommunity ini. Anda juga akan mendapatkan akses learning, ya, seperti hari ini kita belajar setiap hari Kamis 19.30 ya melalui ILC, iCommunity Level Up Club. Dan Anda juga mempunyai akses contributing di mana Anda juga bisa berkontribusi, memberikan konten-konten, memberikan pemikiran, memberikan ilmu kepada sesama member, ya. Nah, sedangkan quality leads, Anda akan mendapatkan leads customer baru ataupun Anda akan mendapatkan leads reseller baru ataupun leads customer retention, teman-teman. Sedangkan low cost, teman-teman juga nggak perlu diiklan di sini, kita nggak pakai iklan-iklan, nggak perlu bayar iklan, teman-teman di sini. Teman-teman juga nggak perlu ribet karena ini gampang banget dan nggak perlu keahlian khusus. Nah, jadi siapa saja yang cocok untuk join di dalam komunitas ini? Pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi dan network, para pebisnis yang sedang ingin melakukan bisnis branding, para pelaku UMKM yang sedang ingin mengupgrade skill entrepreneurship-nya, para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnisnya, para ibu rumah tangga, profesional, karyawan, mahasiswa yang sedang ingin beralih menjadi pebisnis, para marketer profesional dalam industri properti, insurance, trainer, distributor, dan lain-lain yang ingin memperluas relasi dan network,
para pebisnis yang sedang ingin mengembangkan omset, penjualan dengan cara membangun pasukan reseller, ataupun para reseller yang sedang membutuhkan tambahan variasi produk. Para pebisnis yang sedang membutuhkan talent-talent nih, ya, tenaga ahli untuk di-hire sebagai digital marketing, sales, leadership, dan lain-lain. Dan para professional trainer yang sedang ingin membangun personal branding-nya. Nah, 3 aktivitas benefit Anda apa saja di dalam iCommunity ini? Pertama, Anda akan memiliki akses learning, ya, belajar. Kedua adalah akses connecting, terhubung dengan sesama member. Dan yang ketiga adalah opportunity, ya, akan mendapatkan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang ada di dalam sebuah komunitas, teman-teman. Nah, jadi ketiga hal ini teman-teman akan dapatkan dalam sebuah platform yang bernama iCommunity. Kita sebutnya ini adalah sebagai social connect, ya, koneksi sosial, teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman juga akan mendapatkan weekly gathering on Zoom seperti ini. Jadi teman-teman, setiap hari Kamis 19.30 kita akan belajar di waktu dan jam yang sama serta menggunakan link yang sama. Jadi kalau teman-teman dapat link hari ini, di-save aja, ya. Jadi minggu depan nggak usah diingetin lagi, tinggal kliknya, linknya, terus langsung kita belajar, ya. Nah, seperti apa sih platform Social Connect itu? Saya kasih lihat dulu teman-teman sedikit, ya, platformnya seperti apa. Nah, ini teman-teman platformnya. Nah, jadi di sini ada platform iCommunity di sini. Jadi tampilan platformnya ini sama, teman-teman. Oh, sorry, ini lagi keluar. Sebentar, saya login dulu ya. Sebentar. Saya login dulu, teman-teman. Oke, sudah login. Saya share lagi. Nah, jadi tampilannya seperti ini, teman-teman. Mirip seperti Facebook, ya. Kita ada community guideline-nya, ya, ada visi dan misinya. Terus juga posting-postingannya juga sama. Teman-teman bisa posting tentang ilmu, knowledge, atau mau mempromosikan bisnis teman-teman juga silakan, monggo. Ya. Nah, terus juga di sini yang membedakan kita dengan yang lain ataupun dengan sosial media adalah setiap ada member baru kita perkenalkan kepada member-member yang sudah punya aplikasinya seperti ini. Nah, saya sarankan buat teman-teman ya update gambarnya pakai gambar foto orang, ya, jangan nggak ada gambarnya nih seperti ini, dan jangan pakai gambar produk karena kita berbeda dengan di sosial media gitu ya. Orang pengen terhubung dengan orang juga seperti itu. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa misalnya klik Pak Herif ini, tinggal di follow seperti itu. Nah, ini adalah connect, ya. Nanti setelah teman-teman connect bisa saling komen-komenan di postingannya para member yang lain seperti itu. Di samping itu, teman-teman juga bisa melihat feed, ya. Ini adalah posting-postingan yang seperti tadi Mas Rex lakukan juga kan. Kita pilihin aja tuh orang-orangnya yang kita pengen lihat postingannya. Nah, kemudian munculnya di feed seperti itu. Nah, kemudian trending, apa saja yang sedang trending, dan ada channelnya. Nah, channel ini juga nanti kita akan isi dengan berbagai macam konten, ya. Saat ini masih ada yang recording. Jadi inilah recording kita dari awal berdirinya iCommunity sampai dengan saat ini, ya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, jadi aplikasinya kurang lebih seperti itu, simple aja, ya. Simple tapi powerful, teman-teman. Karena kita bisa saling terkoneksi seperti itu. Nah, ke depannya juga kita sudah punya planning pengembangan aplikasinya, teman-teman. Ya, bahkan kita sudah punya planning, misalnya kayak di profilnya kita pengen tampilannya tampilan LinkedIn seperti yang lebih profesional seperti itu, ya. Nah, jadi ke depannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk teman-teman bisa mengakses komunitas ini? Simple, teman-teman. Ya, komunitas ini adalah komunitas berbayar. Ya, ada investment fee-nya. Nah, awalnya kita berpikir bahwa oh kita kasih cas aja 1.680.000 untuk 12 bulan membership. Kenapa? Karena ini adalah komunitas yang eksklusif, teman-teman, ya. Saya banyak juga mengikuti komunitas, bayarnya juga ada yang puluhan juta juga ada untuk mendapatkan network yang bagus gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, karena kita juga punya visi dan misinya juga untuk bisa ini diakses oleh lebih banyak orang, maka teman-teman nggak perlu bayar 1.680.000-nya itu, ya, karena kita akan kasih diskon 90%.
Jadi teman-teman cukup bayar aja membership-nya itu sebesar Rp168.000 untuk 12 bulan membership. Dan ini it's murah banget teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah ongkos networking Anda gitu ya. Sama aja sebulan itu cuma 14.000. 14.000 ya ongkos secangkir kopi gitu ya. Anda ngobrol sama pebisnis, ngopi di Starbucks, ngopi ini juga itu lebih daripada 14.000 seperti itu. Ya. Nah, dan juga bagaimana cara daftarnya? Kembali lagi teman-teman, karena ini adalah komunitas yang eksklusif ya, karena ini kita fokus untuk pebisnis dan profesional, dan kita pengen orang-orang yang bergabung juga adalah orang-orang pilihan. Artinya apa? Kita minimal adalah by invitation only. Jadi untuk masuk ke dalam iCommunity ini harus ada yang ngundang ya. Nah, kalau teman-teman bisa dapat acara hari ini tanpa ada yang mengundang, nanti bisa kontak ke saya, nanti saya kasih link undangannya seperti itu teman-teman. Ya, jadi nggak bisa tuh ujuk-ujuk orang-orang nyari tiba-tiba mau daftar, nggak bisa ya. Minimal kita kenal dulu, minimal kita pernah bersua, minimal kita pernah kayak hari ini kita pernah ngobrol ya, baru dia bisa kita undang ke dalam komunitas ini seperti itu teman-teman. Oke. Nah, demikian teman-teman sharing tentang iCommunity. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, mungkin kita masih punya 5 menit, Mas Rex. Boleh? Boleh. Oke. Oke ya, nanti teman-teman kalau ada yang mau minta link komunitasnya bisa WA ke saya kasih WA saya nih 0818 698033 ya. Nanti di WA aja, nanti saya akan kasih link komunitasnya seperti itu. Dan juga sambil menunggu nih teman-teman ya, kalau ada yang mau tanya ke Mas Rex masih ada ya, kita masih ada waktu sekitar 4 menit nih sampai jam 9 ya. Saya sambil juga mengumumkan minggu depan kita akan belajar juga nih dari orang yang sangat luar biasa, CEO dari Sista Group. Oke. Jadi teman-teman, ya saya tahu ya semua bisnis pasti sedang mengalami halangan, cobaan, tantangan, rintangan ya selama masa pandemi ini gitu ya. Nah, kita minggu depan ya di jam yang sama hari Kamis 19.30 kita akan belajar tentang strategi dari Sista Group ya. Sista Group ini adalah sebuah perusahaan importir aksesoris wanita ya, dan telah memiliki banyak sekali reseller ya, ratusan hampir ribuan reseller ya, dan kita bisa melihat bagaimana Sista Group ini strategi-strateginya untuk menghadapi masa pandemi seperti itu, dan kita menggunakan link yang sama teman-teman ya, ini untuk minggu depan. Jadi teman-teman juga bisa hadir kembali untuk belajar seperti itu. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, ya saya mengundang teman-teman untuk open kamera ya dan open mic. Ya, kita sama-sama mengucapkan terima kasih Mas Rex atas sharing-sharingnya pada malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih Mas Rex. Ya, terima kasih Mas Rex atas sharing-sharingnya. Kasih tepuk tangan teman-teman. Ya kan? Dan jangan lupa teman-teman, buat yang mau belajar ya, the first ya Indonesian ya culinary school ya, sekolah khusus kuliner ya, sekolah khusus F&B ya di Foodies gitu ya, seperti itu ya. Oke, thank you sekali lagi Mas Rex atas waktunya. Sukses ya. Lagi di lain kesempatan, dan terima kasih semuanya sudah hadir pada acara ILC pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan di waktu dan jam yang sama menggunakan link Zoom juga yang sama. Oke, sekali lagi thank you semua, bye-bye. Saya akan close the room dalam waktu 5, 4, Terima kasih, 3, Kak. 2, 1. Thank you semua. Ya, kalau ada yang mau kasih thank you silakan. Thank you ya semua ya.